Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, aku punya satu judul UP bisa jadi referensi buat kalian yang masih bingung nih mau ngambil UP tentang apa. Oke, jadi di sini aku mengangkat tema tentang ojek. Apa ya yang aku ambil dari ojek ini? Jadi aku mengangkat judul tentang eksistensi tukang ojek pangkalan di tengah ramainya penggunaan ojek online, khusus di Tanjung Pinang. Aku ngambilnya di kota aku sendiri di Tanjung Pinang. Nah, alasannya apa sih aku ngambil topik ini? Aku sangat menarik banget ngambil topik ini karena apa? Karena di topik ini itu benar-benar terjadi sekarang, bahkan kita mengikuti perkembangannya juga. Selain itu, topik ini juga efektif dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama di bidang transportasi, apalagi ojek ya. Nah, di era globalisasi ini hampir semua kita pakai online, pakai aplikasi, semuanya serba maju, serba teknologi. Di sekarang kalau kita mau naik ojek, kita nggak usah susah-susah untuk kayak harus nyetok di pinggir jalan atau nggak kita harus ke tempat pangkalan. Sekarang kita bisa langsung dapet itu drivernya langsung datang, itulah hanya lewat aplikasi doang. Nah, di sini aku mengambil tema ini, aku mau meneliti dan melihat bagaimana sih ojek pangkalan itu atau ojek konvensional bisa mempertahankan eksistensinya di tengah ramainya konsumen yang menggunakan ojek online seperti Grab, Gojek, atau yang baru-baru ini Maxim. Jadi sebelum kita buat UP tentang judul ini, aku udah nyusun nih rumusan masalah yang akan aku teliti. Yang pertama, aku ingin meneliti dan bertanya pada mereka bagaimana sih cara mereka ojek konvensional untuk mempertahankan eksistensi mereka di tengah keberadaan driver online yang hampir semua konsumen itu mempercayai mereka dan menggunakan mereka daripada ojek konvensional. Dan yang kedua, dampak apa sih yang dirasakan ojek konvensional ketika berkurangnya pendapatan terutama ya, karena semua orang pasti lebih memilih menggunakan driver online. Banyak alasannya, selain cepat dan mudah, mereka juga lebih nyaman dengan penggunaannya. Bahkan dengan driver online itu kita nggak hanya untuk antar jemput aja, tapi kita juga bisa pesan makanan. Pokoknya semuanya gampang kalau misalnya kita pakai driver online daripada ojek konvensional. Nah, dari situ kita mau tahu nih dampaknya apa yang dirasakan mereka gitu. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah secara pribadi saya ingin mengetahui bagaimana gitu strategi yang mereka lakukan untuk bisa mempertahankan eksistensi mereka, mampu bersaingnya itu bagaimana, upaya apa gitu yang dilakukan oleh mereka. Di sini aku pakai teori tindakan sosial. Kenapa sih aku pakai teori tindakan sosial? Karena dalam teori ini masyarakat dapat memilih transportasi umum yang merupakan perilaku konsumtif yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Selain itu, tindakan sosial ini merupakan proses di mana aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan tersebut semua jenis perilaku manusia yang penuh diorientasikan kepada perilaku seseorang. Jadi, seperti kita mau memilih memakai konvensional ataupun online, itu merupakan tindakan suatu aktor dalam mengambil keputusan. Nah, lalu bagaimana sih tadi hasil penelitian kita supaya para ojek konvensional itu bisa mempertahankan eksistensinya? Yang pertama, mereka harus lebih kreatif dan inovasi dalam merubah cara bagaimana supaya masyarakat tertarik untuk menggunakan mereka lagi, tetap menjadi pelanggan mereka. Yang pertama, kenyamanan. Mereka ada salah satu saya wawancarai dari mereka bahwa upaya yang dilakukan mereka untuk bisa mempertahankan eksistensinya ya, terutama mereka dengan cara berpakaian rapi, bersih, wangi, kemudian bersikap sopan,
terutama bersikap sopan ya, karena kita suka melihat bahwa ada sebagian dari mereka itu suka bersikap kurang sopan gitu. Dari situ kan sudah menimbulkan ketidaknyamanan dari mereka yang ingin naik gitu loh. Kemudian dalam hal ini biasanya mereka itu sering memberikan diskon atau mereka loyal kepada pelanggan mereka. Jadi sebenarnya untuk mempertahankan eksistensi mereka itu adalah dengan cara mereka sebenarnya lebih mengandalkan pelanggan mereka gitu loh. Mereka tuh sebagian dari mereka itu masih punya pelanggan. Nah, pelanggan itu biasanya sering memakai ojek mereka daripada online gitu. Kemudian misalnya kayak biasanya penggunaan ojek konvensional ini rata-rata mereka bilang adalah para orang tua gitu, bapak ibu. Tapi kalau milenial biasanya kurang gitu. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode penelitian kualitatif ini secara deskriptif saya akan menganalisa bagaimana objek yang saya teliti ini. Dari sini saya menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Yang pertama, di mana saya akan mengamati lingkungan di sekitar itu, di mana terjadinya tempat ojek pangkalan dan juga ojek online, dan saya memilih untuk melakukan wawancara terhadap informan yang khususnya para driver online dan juga ojek pangkalan. Kemudian saya juga mendapatkan informan salah satu dari mereka pengemudi keduanya. Kemudian saya sebagai peneliti akhirnya memilih lokasi penelitian di Pasar Tanjung Pinang, pasar kota, dan saya juga mengambil lokasi penelitian di Mall Tanjung Pinang Ramayana. Kenapa saya memilih lokasi keduanya? Karena di sana, terutama di pasar dan juga di Ramayana adalah salah satu titik pusat di mana banyaknya ojek yang memangkal di situ demi mendapatkan penumpang. Dari situlah saya akan memulai penelitian dengan mewawancarai salah satu informan saya dari mereka para driver pangkalan dan juga online. Menurut saya itulah sedikit ilmu yang saya berikan dari hasil usulan penelitian saya. Semoga dari apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin mengambil judul saya, atau setidaknya bisa terbuka sedikit ide-ide kalian mau bikin judul apa atau nanti ini pakai teori apa. Jadi saya harap ini bisa menjadi manfaat buat kalian yang sedang nonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.